Guten Morgen, Freund! Sobat Keliling Dunia masih ingat nggak? Minggu lalu kakak beradik White Papuan sudah mengajak Sobat Keliling Dunia berkeliling kota Munich, Jerman. Siapa yang masih penasaran? Pagi ini White Papuans akan mengajak Sobat Keliling Dunia di rumah untuk menikmati wisata yang memacu adrenalin. Wah, kebayang serunya. Jangan kemana-mana, apalagi pindah channel ya Sobat Keliling Dunia. Stay tune! Aduh, parah. Nah, di situ sebenarnya Zugspitze. Mana dia? Hilang semua. Jadi tetap semangat, kita harus cari rencana lain toh. Waduh. Gimana nih Sobat Keliling Dunia? Bisa gagal kalau kayak begini. Eits, tenang. Tarik nafas dan hembuskan. Meskipun cuaca sedang tidak bersahabat, Sobat Keliling Dunia masih bisa menikmati keindahan alam di selatan Jerman ini. Schloss Neuschwanstein, terletak di atas perbukitan hijau di desa Hohenschwangau, memiliki cerita unik tersendiri. Kastil bak negeri dongeng ini dibangun sekitar abad ke-19, yaitu pada tahun 1969 pada masa pemerintahan Raja Ludwig II. Namun sayang, belum juga selesai dibangun, Raja Ludwig II sudah lebih dulu meninggal. Selamat datang kembali di Keliling Dunia, hanya di Trans 7 bersama dengan kita White Papuans, dengan saya Ben dan Yan. Kita sekarang berada di mana, Yan? Oh, kita sekarang tuh berada di tempat paling terkenal sudah di Jerman dan mungkin juga istana paling terkenal di dunia. Karena apa, Ben? Ini istana yang kalau kalian nonton film Disney, film kayak apa Mulan atau apa aja, itu kan logonya Disney sebelum filmnya mulai, itu kan ada istananya kan? Iya. Dan istananya tuh istana ini. Iya, Walt Disney itu dulu dia lihat istana ini yang namanya Neuschwanstein dan dia terinspirasi oleh istana ini, tapi dia memakainya sebagai logo Disney. Iya, jadi buat ya orang yang internasional mungkin susah bilang Neuschwanstein. Itu kan juga kata yang sangat panjang. Bahkan orang Jerman juga kadang-kadang salah-salah. Makanya ya kalau kata yang lebih gampang itu biasanya orang bilang ya istana Disney atau istana Sleeping Beauty, karena sering kan kalau orang yang sudah nonton Sleeping Beauty memang itu istana yang paling terkenal gara-gara memang itu ini yang dipakai di animasinya gitu. Apalagi kan yang menara yang tinggi itu kayak Rapunzel, kayak menara Rapunzel. Bukan, memang Sleeping Beauty kan dijebak di situ. Oh iya. Di yang menara sebelah kiri itu coba lihat. Yan ini kan sudah dokter. Saya memang pintar kalau yang ambil fakta semua tentang istana itu Yan. Jadi kita tanya-tanya Yan, saya dulu pertanyaan. Wah, seru ya. Ternyata cikal bakal pembuatan istana Disney terinspirasi dari bangunan kastil Neuschwanstein. Hujannya awet banget ya Sobat Keliling Dunia. Sobat Keliling Dunia, siapa di sini yang suka banget tantangan adrenalin? Nah, pas banget nih. Yuk ikut White Papuans main seluncur. Halo teman-teman dan selamat datang kembali ke Keliling Dunia di Trans 7. Kita sekarang di mana, Ben? Dan ya, kita sekarang di Oberammergau dan di sini itu bisa main ski, bisa Kalau musim salju ya. bisa main Sommerrodelbahn. Itu kalau musim panas. Itu yang kita akan tunjukkan kalian untuk musim panas ya. Sekarang sudah mulai musim kemarau, Ya. tapi tetap aja kita akan Dingin. Seperti kalian lihat kan kita sudah pakaiannya udah tetap hangat kan. tetap saja kita akan meluncur karena kan udah ada pakaian, jadi tidak apa-apa. Apalagi kalau kita sudah di sini kan pasti kita harus ikut toh. Oke baik teman-teman. Ayo siap, jalan.
Duh, makin gak sabar nih buat meluncur. Sobat keliling dunia siap-siap ya. Siapkan mental kalian. Alpine Coaster Oba Amagao mengandalkan sistem magnet rem magnetik modern dengan pecahan tuas di kedua sisinya. Terdiri dari 73 tikungan, 9 lompatan, dan 7 gelombang, titik tertinggi di atas permukaan tanah bisa mencapai 4 meter. Langkah pertama, tentu saja sobat keliling dunia harus menyiapkan kocek untuk membeli tiket. Oke, teman-teman, kita sudah siap, kita sudah beli tiket untuk naik ke atas dan untuk naik Alpine Coaster. Jan, tapi sapu uang juga sudah kayak mau habis gitu. Itu lagi, ini juga Babang punya harga berapa ini, Jan? ini sekali naik dan pakai coaster ke bawah itu harganya 13 euro 50 sen. Itu sekitar ya 200.000 rupiah. Jadi naik dengan gondola, lalu turun dengan Iya, betul sekali. dia punya itu mobil ke apa kan? Ya, Tidak tahu dia pakai nama apa. coasternya kan, Alpine Coaster Coasternya, gitu. ya. Oke, baik, ayo ikut. Sebelum berseluncur ditemani dengan indahnya hamparan perbukitan yang diselimuti oleh kabut tebal, sobat keliling dunia wajib menaiki gondola untuk sampai ke puncak, dan penyebutan gondola di sini berbeda dengan gondola perahu di Italia dan Belanda. Area bermain Alpine Coaster ini memiliki ketinggian 1.200 meter dengan panjang trek seluncur sejauh 3,6 km. Seru kan sobat keliling dunia? Sangat excited. Semua sudah sedikit gugup. Excited. Udah. Apakah kita akan sampai di bawah dengan selamat? Ikutilah kita. Kencangkan sabuk pengaman kalian sobat keliling dunia. Ready, get set, go! Woi, kiri kaki man. Woi. Woo. 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 Wah, gimana? Seru kan sobat keliling dunia? Berselancar di bawah rintik hujan dan memacu adrenalin. Oke, sekarang ya. Sayangnya perjalanan sobat bersama White Papuans harus berakhir di sini. Jangan sedih ya, karena minggu depan White Papuans akan kembali dengan berbagai destinasi wisata yang memacu adrenalin lainnya. Auf Wiedersehen! Halo dari Swiss, sobat keliling dunia. Siapa yang masih penasaran dengan Swiss? Tenang, kali ini Sobat Syarif Zapata akan kembali menemani sobat di Indonesia untuk bisa jalan-jalan di kota cantik bersama siapa lagi kalau bukan Simon. Sobat Syarif mau kemana sih hari ini? Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Syarif Zapata karena betul kalian sekarang lagi ada di Swiss. Hari ini saya lagi ada di kota Luzern. Jadi kota Luzern ini adalah salah satu kota yang cukup penting buat Swiss, khususnya di bidang pariwisata. Jadi lokasi kota Luzern yang strategis itu sering digunakan oleh wisatawan sebagai semacam tempat transit ya, sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka ke kota-kota wisata lainnya di Swiss. Jadi untuk bisa ke kota Luzern ini, kalian cuma makan waktu 1 jam aja dari kota seperti Zurich misalnya. Dan di kota Luzern kalian bisa menikmati panorama pegunungan Alpen yang ditutupi salju, dan juga kalian bisa menikmati suasana kota Luzern yang cukup romantis dan sangat memiliki ciri khas Eropa ya. Yaudah, ikutin saya jalan-jalan di kota Luzern yuk. Welcome in Luzern, sobat keliling dunia. Kota cantik ini terletak di tengah wilayah Swiss, jadi nggak heran Luzern dijadikan tempat transit bagi yang ingin bertualang di Swiss. Kota yang dibangun oleh bangsa Jerman ini sudah berdiri sejak awal abad ke-6.
Pemandangan kota Lucerne itu banyak sekali yang cantik-cantik teman-teman ya. Jadi dari motif kotanya, motif panoramanya, makanya kota Lucerne ini sering sekali dijadikan motif untuk kartu pos. Nah, banyak sekali dijual kartu pos di sepanjang Swiss ya dengan motif-motif kota Lucerne, teman-teman. Makanya kota Lucerne ini juga sering dibilang kota kartu pos. Walaupun kota Luzern ini luasnya hanya seperempat kota Jakarta Selatan, namun setiap sudut kota amat memanjakan mata. Tuh, lihat aja Kapelle Brugge, bikin jembatan kayu aja cantiknya minta ampun. Dengan panjang 200,47 meter, jembatan cantik ini bisa menjadi ikon. Peninggalan kuno dapat berpadu serasi dengan kemodernan abad ke-21. Setuju kan Sobat Keliling Dunia? Ya teman-teman, di belakang kita ini ada salah satu atraksi wisata kota Lucerne yang paling terkenal, namanya Kapelle Brugge. Jadi Kapelle Brugge ini adalah jembatan yang dibangun pada abad ke-13 dan ini adalah jembatan kayu tertua di Eropa. Namanya Kapelle Brugge itu diambil dari salah satu gereja yang lokasinya berada di dekat sini. Namanya Gereja Sang Peter atau kalau dalam bahasa Swissnya itu Kapel Sang Peter. Dan di dalam jembatan ini itu uniknya ada dipasang banyak sekali lukisan teman-teman dari abad ke-17. Dan lukisan tersebut jumlahnya pada awalnya itu sekitar 150-an. Tapi pada tahun 1993 jembatan ini sempat terbakar teman-teman. Dan setelah terbakar itu lukisan yang tersisa hanya sekitar 30 aja. Dan di tengah jembatan ini ada yang disebut juga sebagai Wasserturm atau menara air. Menara air ini sebenarnya multifungsi ya. Pada awalnya digunakan sebagai menara pertahanan kota Lucerne, lalu sempat juga dijadikan sebagai penjara dan bahkan dijadikan sebagai ruang penyiksaan ketika mereka melakukan interogasi kepada tahanan. Pada saat ini sebenarnya menara air ini sudah ditutup, jadi yang bisa kalian lihat sebenarnya hanya semacam toko untuk membeli aksesoris atau souvenir dari kota Lucerne ya. Dan jembatan ini sebenarnya melewati Sungai Reuss teman-teman. Dan di Sungai Reuss ini kalau kalian berada di atas jembatan itu kalian bisa banyak sekali melihat burung atau angsa atau bebek. Jadi sangat sangat membuat hati nyaman suasananya. Dan lokasi dari jembatan ini sebenarnya sangat dekat sekali dari stasiun utama. Kalian cukup jalanan sekitar 5 menit aja dan kalian sudah sampai di depan Kapelle Brugge ini ya. Dari sini nanti kita bisa jalan melewati Kapelle Brugge dan akhirnya sampai di kota tua, kota Lucerne. Ya teman-teman, sekarang udah jam 2. Udah waktunya kita buat naik kapal, karena tadi kan waktunya jam 2 ya, kita mau mulai turnya. Dan stasiunnya di sebelah sana, ayo ikutin aku yuk. Ya teman-teman, di belakang kita itu kapalnya, nanti kita naik kapal itu terus keliling danau ya, 1 jam. Yuk. Safir namanya kapal kita. Kapal memang banyak kacanya, jadi memang spesial buat melihat panorama ya, menikmati panorama danau. Pasti Sobat Keliling Dunia banyak yang mengira Swiss tidak memperlakukan aturan masker untuk menghadapi COVID-19. Sejak 6 Juli 2020, Swiss juga memperlakukan aturan pemakaian masker di transportasi umum. Aturan ini tidak berlaku bagi anak usia 12 tahun ke bawah. Pasang masker udah, yuk kita masuk! Oke teman-teman, sekarang kita udah di atas kapalnya ya. Dan asli saya kaget, ini bener-bener sepi banget. Jadi kayak kerasa yacht pribadi gitu ya. Jadi di bagian areal belakangnya ini bener-bener kosong dan cuman kita berdua aja. Padahal itu sebelum corona ya, sebelum corona ini selalu rame teman-teman, kapal seperti ini. Dan banyak sekali turis dari berbagai negara. Dan sekarang ya ini juga pengalaman baru saya juga ya, karena belum pernah saya ke kota Lucerne tanpa turis gitu. Ada sih turis beberapa dari negara-negara Eropa ya, tapi nggak ada turis Asia saya lihat di sekarang.
Dan di belakang kita itu adalah hall, dan jadi di sana ada exhibition. Terus di belakangnya juga ada Kunstmuseum atau museum seni. Dan di situ tempat asik sekali buat nongkrong-nongkrong ya. Biasanya kalau tahun baru itu penuh di situ. Dan akan jadi dari tengah danau sini ada kembang api, terus kalian nonton di belakang situ. Dan banyak sekali kapal-kapal di sini. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan ya, aktivitas air di sini ya. Sobat, pengen tahu nggak luasnya Danau Luzern ini? Danau Luzern luasnya 114 km persegi. Lumayan hampir seluas Jakarta Barat nih sobat. Dengan kedalaman 214 meter dan ketinggian tebingnya bisa mencapai 434 meter. Membuat sungai ini memiliki pemandangan menakjubkan. Jadi nggak heran, komposer musik klasik Ludwig van Beethoven pun mendapatkan inspirasi dari danau ini. Setuju kan ya sobat, kalau indah banget Danau Luzern ini? Ya, di belakang bukit itu ada tempat yang kata orang dulunya tempat berdirinya negara Swiss. Namanya Ritterschwur. Schwur itu artinya sumpah. Jadi dulu ada 3 orang dari sini yang bersumpah untuk saling membantu seandainya tempat mereka diserang. Tapi itu sebenarnya hanya mitos. Tapi buat orang Swiss itu seperti event nasional bersejarah. Kota Luzern memiliki monumen yang istimewa. Namanya adalah Lion Monument atau Monumen Singa. Monumen ini untuk mengenang 760 prajurit Swiss yang tewas baik yang gugur ketika bertugas maupun yang dibunuh secara massal ketika Revolusi Prancis tahun 1792. Sedangkan 350 orang yang masih hidup akhirnya dinaikkan pangkatnya oleh Napoleon Bonaparte. Monumen yang dibangun pada tahun 1820 setiap tahunnya dapat menarik turis sebanyak 1,4 juta orang. Banyak juga yang berkunjung ya sobat. Iya teman-teman, sekarang saya berada di depan toko Bucherer. Dan ini adalah toko perhiasan dan jam tangan mewah ya. Biasanya di lokasi ini banyak sekali bis-bis yang membawa turis khususnya dari Asia. Dari turis Cina, Jepang, India. Itu biasanya mereka berbelanja barang-barang di sini ya. Dan biasanya sangat ramai, khususnya sebelum masa pandemi. Tapi karena sekarang lagi corona, jadi nggak ada sama sekali turis yang kita lihat di sini ya. Wah, belum puas ya rasanya jalan-jalan di kota Luzern. Tapi apa daya Sobat Syarif dan Simon harus kembali juga ke Basel. Tapi kalau Sobat keliling dunia masih pengen lihat Swiss, tenang aja. Mereka akan kembali dengan petualangan yang lebih seru lagi. Guten Morgen Sobat Keliling Dunia. Kali ini kita akan mengajak kalian untuk berkeliling negara wafel Belgia bersama Sobat El dan Liz. Kabarnya dahulu Liz adalah mantan aktris Belgia dan El adalah sopir angkot. Dalam tanda kutip ya Sobat. Sekarang mereka sudah dikaruniai 2 anak. Halo, goedemorgen Belgia. Selamat pagi dari Belgia. Saya El. Saya Liz. Leina Gris sudah hai. Dan ini Lars Jordan. Dan kamilah keluarga yang paling terlove di muka bumi ini. Kenapa yang kita melakukan hari ini? Yang kita akan lakukan hari ini adalah, silakan. Kami akan pacaran jalan ke Brussels. Gitu. Ya, jadi Brussels ibu kota Belgia dan kami berdua El dan Liz akan pacaran jalan-jalan ke Brussels. Tapi sebelum bisa berangkat ya kami harus titip 2 anak ini di omanya. Karena di Belgia budayanya memang begitu ya. Walaupun sudah nikah punya anak tetap harus pacaran, jalan bersama gitu. Hah? Sudah menikah dan bisa berpacaran lagi? Sungguh unik ya budaya di Belgia ini. Mungkin supaya pernikahannya kembali romantis dan langgeng sobat. Wie zijn huisjes dit?
Rumah siapa ini? Rumah omanya. Oke, kami mau turun, mau titip anak-anak dulu. Dan kami mau berangkat ke Brussels. Dadah. Dadah. Nah. Dadah. Wah, sungguh indah ya pemandangan kota Brussels ini. Dari jalanannya sampai bangunannya yang unik. Oke, liefste vrienden, akhirnya kami sampai juga di Grote Markt di Brussels. Jadi kami akan naik dari parkiran ini, akan pergi ke Grand Place, ke Grote Markt di Brussels. Dan kami akan mencari Mannekepis. Kami langsung keluar di tempat Smurf. Tapi kami akan jalan dulu cari Mannekepis karena itu paling penting. Kalau teman-teman atau liefste vrienden datang ke Brussels, paling penting foto dengan Mannekepis. Yuk! Ada yang tahu tidak ya, kalau beberapa bangunan di alun-alun kota Brussels ternyata ada yang dilapisi emas sobat. Sama seperti Monas di Jakarta. Grand Place ini terletak di pusat kota Brussels dan dikelilingi banyak bangunan tua dan sangat cantik. Salah satunya Balai Kota dan Rumah Roti. Setiap bangunannya memiliki gaya arsitektur campuran gaya Baroque dan Gotik. Ya, vrienden, kami sudah di alun-alun di Brussels, di Grand Place, di mana semua gedung-gedung lama, cantik, besar gitu. Kami sudah lihat, kami sudah foto-foto, tapi tujuan kami kan untuk cari Mannekepis. Kami akan jalan sekarang ke Mannekepis, kami akan foto, kami akan pacaran di situ. Yuk, mengikuti perjalanan kami ke Mannekepis di Brussels. Ternyata selain landmark Grand Place, Belgia juga memiliki ikon terkenal lain yang tingginya hanya 60 cm. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di depan patung Mannekepis dan kita akan dengarkan sedikit tentang filosofi dari patung ini. Kenapa patung ini bisa seperti ini gitu ya. Nah, tapi untuk menjelaskan filosofi ini biar lebih pas, kayaknya kita harus cari orang lokal gitu ya. Mana ya, kita tanya-tanya gitu ya. Ini ya, Mbak, boleh tanya nggak? Mbak pakai bahasa Indonesia nih. Sobat keliling dunia, apakah kalian tahu kalau patung Mannekepis adalah patung perunggu? Seorang anak kecil yang sedang pipis dan memiliki sejarah unik dan menjadi legenda warga Belgia maupun mancanegara. Seperti apa ceritanya? Liz dan El akan kasih tahu nih. Banyak sekali ceritanya sebenarnya dari legenda berarti ya. Oke. Gitu, atau kenapa ada filosofinya gitu ya. Oke. Banyak sekali, tapi yang paling terkenal itu tentang satu anak kecil yang kencingin serbuk mesiu dari musuh. Ya, musuh mau menghancurkan Brussels dan jadi waktu itu lagi perang jadinya. Dan dia kencingin serbuk itu supaya tidak bisa dipakai lagi dalam Brussels selamat. Gitu. Berarti kencingnya banyak banget dong. Dan ini ya sangat menggambarkan bahwa orang Belgia punya perasaan humor yang tinggi gitu kan. Oh, kenapa begitu? Monumen yang terkenal di Belgia, anak yang lagi kencing gitu. Oh, betul. Harusnya anak yang lagi berenang mungkin ya, lagi salto atau lagi apa gitu ya. Ya teman-teman, jadi sekarang sudah ada orang-orang yang datang tur gitu ya, yang datang di belakang dan ada tour guide-nya yang sedang menjelaskan tentang Mannekepis. Ini orang-orang di belakangnya. Jadi di Brussels juga bisa ikuti tour, bisa pilih bahasa, ada bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Inggris, Jerman gitu kan. Dari seluruh bangsa orang datang untuk fotoin Mannekepis. Dan sekarang mungkin karena masih pagi ya, jadi belum terlalu banyak, tapi biasanya udah agak siangan. Wah, ini udah penuh banget nih, udah banyak banget orang untuk antri. Jadi bisa-bisa nggak kedapat tempat ya, kebagian tempat maksudnya gitu, untuk foto bagus gitu kan, karena saling berdempetan. Nah, ini kita beruntung banget karena kita datang masih agak pagi ya. Karena cuaca di Brussels sangat dingin dan membuat perut keroncongan, El dan Liz mau cari makanan ikonik Belgia nih sobat, yaitu waffle.
Waffle ini ternyata ada banyak variannya loh. Dan toppingnya bisa diisi dengan banyak jenisnya. Cocok buat sobat keliling dunia yang kelaparan di pagi hari. Kita bayar 2 euro untuk 2 waffle. Harumnya. Yang Brussels waffle lagi dibikin ya, karena fresh. Ini juga fresh, tadi dipanasi. Oke, ini teman-teman boleh melihat. Ini lagi waffle. Saya tidak beli topping karena ini sudah enak banget tanpa toppingnya gitu kan. Jadi per topping tambah 1,5 euro. 1 euro 50 sen ya? Ya. Oke, ya. Jadi kan tadi wafelnya ada harga habis itu 1 topping, 2 topping, 3 topping kami yang terlos. 3 topping guys. 3 topping kalau Laper saya, kan? Nah, ini dia guys. Aduh guys. coba lihat itu. Ini, Mau cobain dulu ya? Cobain dulu kali ya? Atau kita cari tempat dulu kayak jalan cari tempat apa gimana ya? Jalan ke museum baju. Oh, langsung ke sana ya? Iya. Baru kita langsung makan. Oke guys, let's go. Kayaknya enak dan mengenyangkan ya sobat. Jangan lupa beli waffle ya. Saatnya menuju ke Museum Baju Manekin Peace ya. Let's go! Garderobe Manekin Peace merupakan sebuah museum yang didirikan khusus untuk menyimpan koleksi baju yang dipakaikan patung Manekin Peace. Memakaikan pakaian pada Manekin Peace merupakan tradisi yang muncul demi kesantunan dan penegasan hubungan kota dengan konflik perang di Eropa di masa lalu. Teman-teman, belum belok udah dapat bajunya. Coba lihat Indonesia. Dikirim ke sini di tahun 2008. Luar biasa. Sebenarnya di Indonesia banyak sekali baju ciri khas ya, karena banyak suku gitu kan. Jadi ini mungkin dari suku tertentu gitu. Ternyata baju Manekin Peace ini berjumlah lebih dari 1.000 pakaian sobat. Dari pakaian tradisional Belgia sampai baju ikonik dari negara lain. Dan yang membuat museum ini unik dan layak dikunjungi, ada baju dari Indonesia. Wah, keren! Jadi ingin tahu seperti apa bentuknya? Oke, lieve vrienden. Sudah selesai di Museum Garderobe Manekin Peace ya. Dan kami langsung akan pergi ke lokasi Selanjutnya, langsung kita jalan. Let's go. Jadi guys, kita sudah ada di depan museum ini, di Move Museum. Dan museum ini sebetulnya apa sih? Coba, kamu kan orang lokal, Mbak. Oke, museum ini contains, has, museum ini memiliki lebih dari 1.000 karakter komik dari Belgia. Banyak karakter komik yang terkenal ke seluruh dunia sebenarnya. Saya bisa jadi bangga jadi orang Belgia sampai di Indonesia terkenal. Kami akan melihat di dalam apa komik yang mana dari Belgia sampai ke Indonesia. Oke. Ayo, Let's check it kita out. beli tiket dulu, yuk. Move Museum adalah museum yang memiliki berbagai koleksi figur komik terkenal dari Belgia. Koleksi Move berisi beberapa komik asli dan beberapa perlengkapan animasi awal. Selain berisi karya komik, ada juga souvenir yang bisa dibeli sobat keliling dunia loh. Katanya sih murah. Di sini ada Smurf, Tintin, Asterix, Marsupilami, Spyro, dan masih banyak lagi. Cus! Ini lain. Oh, ini you go first. Benar-benar seru ya perjalanan El dan Liz pacaran sekaligus mengajak wisata sobat keliling dunia. Kira-kira apa ya yang dilihat Liz itu? Ih, serem. Jangan lupa kelanjutan wisata pacaran sobat El dan Liz di Belgia minggu depan ya. Sesuatu yang menyenangkan pasti terasa cepat ya sobat. Begitu juga dengan keliling dunia. Tetap semangat pantengin Trans 7 karena setiap Sabtu dan Minggu pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali menemani sobat keliling dunia tur ke negara-negara yang berbeda. Kalau sobat keliling dunia pengen curhat tentang keliling dunia, langsung aja ke akun Instagram kami @kelilingduniatrans7. Per voce de novo. Ciao ciao.